kenapa beralih ke tinju? Maksudnya kan di USU juga ada karir yang bagus juga Ya. waktu awal karir ya. Ya. Sebenarnya mungkin. Ya, mungkin sekedar informasi bahwa Agak dalam saya agak masih. Iya. ya. Mungkin sekedar informasi bahwa sebetulnya memang dari awal saya berlatih di tinju dulu. Ya, saya berlatih tinju dan bertanding di tinju. Tetapi saat itu memang ada wushu yang menurut saya bisa mengikuti juga ya dengan mungkin dengan teknik pukulan dari tinju. Ternyata saya bisa mengikuti di olahraga wushunya. Saya belajar sedikit mungkin untuk tendangan, bantingan ya, dan beberapa memang gerakan-gerakan di wushu. Ya saya mencoba diterjun di olahraga wushu itu, wushu sanda ya kalau saya ngikutin. Iya. Itu tahun berapa mungkin dari Awal-awal tinju ya. lagi akhirnya. Ya, jadi awal-awal tahun 95 saya coba masuk di wushu sanda itu. Tinjunya juga sambil berjalan sih sebetulnya, ya. Sambil waktu itu ya akhirnya beberapa kali event nasional, terus event PON di Jakarta, akhirnya saya bisa terpilih untuk mewakili Indonesia di event SEA Games 97 di wushunya. Ya sambil berjalan juga saya bertanding mungkin prestasi di tinju profesionalnya. Ya, jadi 97 saya juara SEA Games 2021 ya. 2001 kalau nggak salah ya, 2001 juara PON di Surabaya ya, sambil juga tinjunya berjalan. Tahun 99 saya bisa juara nasional waktu itu. Sampai akhirnya setelah 2003 setelah saya juara dunia, akhirnya saya lepas di olahraga wushunya karena saya pikir saya butuh memang fokus di tinjunya ya, karena tinjunya waktu itu saya sudah juara dunia kan. Berarti saya punya karir yang bagus di dua bidang cabang masalah. Tapi karena masuk ke juara dunia akhirnya memilih tinju buat promosi karir profesionalnya. Iya betul, ya karena kan memang sebenarnya fokus saya dari awal memang di tinju dulu sih mas. Iya, tinju. 18 kali menang beruntun mas. Maksudnya ada nggak sih lawan yang paling susah mau dikalahkan? Iya, ada waktu itu saya saat mempertahankan gelar juara dunia waktu itu di Kalimantan. Saya harus berhadapan dengan petinju dari Meksiko, Juan Manuel Marquez, yang memang ya dia sudah punya pengalaman banyak sekali, bertanding dengan banyak petinju bagus juga, dan akhirnya saya harus berhadapan dengan dia gitu. Walaupun waktu itu saya menang, tapi memang itu pengalaman yang buat saya adalah memang pertandingan yang sangat sulit buat saya. Ya. Terus apa mas waktu dirasakan lawan petinju nasional itu? Ya saat itu memang selain memang pengalamannya memang sudah memang yang ya bagus banget ya. Teknik pukulan dan refleksnya sangat cepat sekali gitu. Ya tapi untungnya waktu itu saya bisa mengimbangi dan memenangkan pertandingan ya. Kalau habis tinju kan mas biasanya lebamnya agak lama tuh mas. Maksudnya si anak-anak suka ketakutan nggak sih kalau misalnya mas Region tanding? Ya kadang waktu itu sih memang waktu anak-anak masih kecil saat saya selesai bertanding ya mereka sedih ya lihat saya mungkin ada bengkak, bahkan mungkin ada pelipis dijahit gitu ya. Mungkin memang kadang anak lihat sih sedih ya. Tapi ya kita kasih pengertian bahwa ini ya memang resiko pekerjaan saya sebagai seorang petinju, tapi ya masih nggak masalah kalau cuma luka-luka seperti ini. Anak-anak juga kan jadi ikut jejak masnya juga jadi Betul, atlet. ya. Kenapa keinginan dari anak-anak sendiri atau masnya sama istri yang mengarahkan? Ya, jadi menurut kami ya, saya dan istri saya bahwa akan baik sekali saat kita sebagai orang tua mengarahkan anak-anak kita ke memang satu kegiatan yang positif. Salah satunya adalah olahraga gitu ya. Selain memang membuat si anak sehat karena dia berolahraga, siapa tahu memang dia ada bakat, ya mereka bisa mengukir prestasi di olahraga. Dan satu lagi yang saya kira cukup penting bahwa saat ini banyak anak-anak yang mungkin banyak waktu setelah selesai sekolah mereka bermain gadget terus ya, atau mungkin kegiatan yang kurang bermanfaat. Kenapa enggak kita sebagai orang tua juga mengarahkan anak kita ke satu kegiatan positif gitu ya, buat mereka supaya sehat ya, supaya mungkin mengurangi dampak gadget, dan itu siapa tahu mereka punya bakat, mereka bisa menjadi atlet yang baik. Anak-anak antusias nggak sih mas diarahkan ke sebagai atlet? Ya. Atau jadi kayak ngapain sih misalnya Ya. ketika anak-anak lain aja main ke mall Ya, awal-awalnya tetap memang kita agak memang perlu sedikit memaksa gitu.
namanya anak-anak, mereka ya mau apa yang mereka suka, apa yang mereka senang dan enak gitu ya. Saat kita mengarahkan mereka olahraga, pasti itu hal yang mungkin buat mereka, waduh ngapain capek-capek ya, ngapain kita harus meluangkan waktu untuk berolahraga ya kan, berlatih wusu. Padahal anak-anak lain mereka bermain ya kan di rumah santai, bermain dengan teman-teman atau bermain gadget gitu kan. Awalnya mereka mungkin sedikit protes, tapi kita selalu memberi satu pengertian dan sedikit pemaksaan buat mereka untuk bisa melakukan olahraga itu. Saat ini ikut wusu kan Mas, dua-duanya. Betul, saat Sudah ini. ikut kejuaraan nasional. Sudah terakhir anak saya ikut kejuaraan nasional wusu ya, walaupun digelar secara virtual ya. Jadi anak saya yang pertama Maria Luna Verisa namanya, dia sudah memperoleh jadi gelar juara 1 kemarin ya di cabang taulu di Tai Chi. Ya, yang anak saya yang kedua Maria Rosa Kristiani, dia sempat mungkin terakhir dia meraih gelar juara 3 di jurus tangan kosong selatan ya. Artinya ada suatu kebanggaan juga dari anak-anak kerja kerasnya di pembukaan hasil. Betul, pasti. Jadi mereka akhirnya memang kerja keras yang selama ini mereka lakukan ya, segala mungkin capek, mungkin ya nggak kemana-mana, harus fokus latihan, tapi akhirnya mereka bisa menorehkan prestasi yang baik ya. Itu saya yakin mereka mempunyai satu kepuasan dan kebanggaan, dan kita sebagai orang tua pun ya senang ya bisa melihat anak kita bisa memang ya prestasi yang cukup baik dan membanggakan buat orang tua ya. Maksudnya kan sekarang full pensiun dari tinju kan jadi promotor tinju juga misalnya. Iya. Sekarang jadi lagi pandemi juga nih. Siasatnya seperti apa? Ya memang saat ini memang agak sulit semua, serba sulit semua. Tapi kemarin saya sempat membuat satu event di salah satu stasiun televisi dan sudah selesai juga ya, dengan memang akhirnya memang pertandingan tanpa penonton. Ya, tapi kita sudah lakukan itu semua, sudah selesai ya. Jadi ya tetap ke depan keinginan saya adalah bagaimana saya bisa terus membuat atau menggelar event-event pertandingan tinju ya, khususnya di stasiun televisi ya, untuk bisa ya membangkitkan atau menggairahkan olahraga tinju khususnya profesional di Indonesia gitu ya, tanpa adanya satu promotor yang mau memikirkan dan bekerja untuk menggelar event-event. Saya yakin akan sangat sulit sekali petinju profesional di Indonesia untuk bisa bangkit ya. Artinya event olahraga masih bisa digelar tapi dengan protokol kesehatan. Betul ya, dengan protokol kesehatan ternyata masih bisa digelar gitu, dan ternyata di luar negeri mereka sudah menggelar juga ya event pertandingan tanpa penonton mungkin ya, atau penonton yang sangat terbatas. Ini juga bisa jadi hiburan buat masyarakat ya. Ya, hiburan dan terus menggairahkan atau menghidupkan ya event-event khususnya mungkin olahraga tinju atau olahraga apapun ya, memang harus membuat event gitu.